Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kanal Otong Rosadi, pada kesempatan malam ini kita akan berdiskusi mengenai masa jabatan gubernur, bupati, dan wali kota yang habis masa jabatannya di tahun 2022, sementara pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan November 2024 yang akan datang. Bagaimana mengisi kekosongan 2 tahun ini? Menurut catatan, terdapat 101 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 ini. Ada 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota. 101 itu keseluruhannya itu akan berakhir di tahun 2022 sejak mulai bulan Mei sampai di penghujung tahun 2022 itu. Bagaimana kemudian konstitusi mengaturnya? Sahabat kanal Otong Rosadi, saya ingin sebut dulu di paruh pertama ini ada 7 gubernur yang akan mengakhiri masa jabatan di tahun ini. Pertama, Gubernur Bangka Belitung, Pak Erzaldi Rosman. Kemudian Gubernur Banten, Pak Haji Wahidin Halim. Kemudian Gubernur Gorontalo, Pak Rusli Habibi. Gubernur Sulawesi Barat, Pak Muhammad Aliba Almasdar. Dan Pak Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan. Kelimanya itu akan mengakhiri masa jabatan pada tanggal 15 Mei 2022. Kemudian yang keenam ada Gubernur Aceh, Pak Nova Iriansyah, yang menggantikan gubernurnya sampai habis masa jabatannya, yaitu nanti tanggal 5 Juli 2022. Kemudian yang ketujuh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan, yang akan mengakhiri masa jabatan pada tanggal 16 Oktober 2022. Sahabat, ketujuh gubernur itu tentu saja akan diisi oleh penjabat gubernur. Siapa saja penjabat gubernur dan apa dasar hukum sehingga 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota yang berakhir masa jabatan di 2022 ini mesti kemudian digantikan atau diisi kekosongannya itu oleh penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota. Sahabat, ada pasal 59 dan pasal 60 di Undang-Undang Pemda. Pasal 59 itu menyebutkan setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana dimaksud, untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota. Pasal 60 menyebutkan masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi ketentuan pasal 60 inilah yang menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sahabat, di ketentuan pasal 162 Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota disebutkan di pasal 162 ayat 1, gubernur dan wakil gubernur memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Demikian halnya di ayat 2-nya, yaitu bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota memegang masa jabatan selama 5 tahun sejak tanggal pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Selain pasal 162 Undang-Undang Pilkada itu,
maka di Undang-Undang Pilkada di pasal 201 terdapat beberapa ayat yang mengatur mengenai dasar hukum pengisian penjabat gubernur, wali kota, dan bupati itu. Di pasal 201 itu ayat-ayat apa saja? Saya ingin bacakan. Yang pertama, ayat 3 di pasal 201. Ayat 3 menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai tahun 2022. Jadi, pasal 201 ayat 3 itu mempertegas periode jabatan itu ya 5 tahun. Kemudian ayat 8-nya, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Jadi pemilu atau pilkada serentak November 2024 itu tegas amanah dari pasal 201 ayat 8. Kemudian di ayat 9, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana yang dimaksud ayat 3 tadi, siapa yang mengisinya? Maka diangkat pejabat gubernur, diangkat pejabat bupati, dan diangkat pejabat wali kota untuk mengisi kekosongan itu sampai terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak pada tahun 2024 di bulan November itu. Jadi untuk mengisi kekosongan sudah jelas, yaitu adanya penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota. Di ayat 10-nya, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat pejabat gubernur yang berasal dari mana? Dia berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sampai kapan? Sampai pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga di ayat 11-nya disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan wali kota diangkat penjabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sahabat Otong Rosadi, jadi pengisian 7 gubernur yang saya sebutkan satu demi satu tadi itu, pengangkatan penjabat 76 bupati dan 18 penjabat wali kota nanti dari mulai Mei sampai di penghujung 2022 untuk mengisi kekosongan itu bukan pilihan politik, itu bukan kebijakan politik semata, tetapi dia berdasar kepada peraturan perundang-undangan